warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan konsep dari iklim dan cuaca. Ya, yang pertama, pengertian iklim dan cuaca akan disampaikan oleh Vida. Cuaca merupakan keadaan udara pada saat-saat tertentu atau di wilayah tertentu dan jangka waktunya singkat. Sedangkan iklim, keadaan cuaca yang waktunya cukup lama dan meliputi wilayah luas. Perbedaan keduanya berada di waktunya. Cuaca dalam kehidupan sehari-hari jika di Dungkek cuacanya cerah sedangkan di Gedukan berawan. Sedangkan iklim terjadi dalam waktu yang lama seperti 30 tahun di wilayah tertentu. Penyebab adanya iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, dalam aktivitas pertanian, peternakan, ekonomi kesehatan, dan sebagainya. Jenis-jenis iklim di dunia berdasarkan matahari, para peneliti membagi iklim yang ada di bumi menjadi 4 jenis, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis iklim di dunia. Iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sedangkan iklim subtropis, daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediteranean seperti Yunani dan Italia, iklimnya hangat. Musim panasnya kering, sementara musim dinginnya basah. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Sedangkan untuk iklim sedang, yaitu negara-negara yang memiliki iklim sedang diantaranya adalah negara bagian Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Australia, Irlandia, Swiss, Ukraina, Rumanis, Jerman, Amerika Serikat, dan lainnya. Negara-negara tersebut terletak antara 40 derajat sampai 66,5 derajat LU dan LS. Sedangkan untuk iklim dingin yaitu ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Di kedua wilayah ini musim dingin menjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es, di tempat lain lapisan tanah bawahnya membeku. Baik, saya akan menerangkan unsur-unsur dari cuaca. Yang pertama, radiasi surya atau sinar matahari. Karena sinar matahari adalah sinar yang dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Mengapa matahari bisa disebut mempengaruhi cuaca dan iklim? Karena jika matahari menyinari tempat atau wilayah tersebut namun terjadi mendung, itu disebabkan oleh awan yang datang menutupi sinar matahari. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara pada setiap daerah. Semakin tinggi tempatnya dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika malam udara dingin di darat, dan ketika siang hari angin laut itu sangat kencang. Maka dari itu di laut biasanya ketika siang hari panas sekali, tetapi ketika malam hari sangat dingin. Cuaca panas dan terik terjadi di Indonesia dan negara tropis lain. Hampir semua negara mengalami musim panas yang identik dengan turun hujan. Umumnya negara di bagian utara mengalami musim panas dari bulan Juni sampai September, sedangkan bumi bagian selatan mengalami musim panas dari Desember sampai Maret. Cuaca panas mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan diri. Penyebab cuaca panas. Yang pertama, musim pancaroba. Penyebab pertama cuaca panas adalah musim pancaroba. Pengertian pancaroba adalah musim peralihan atau transisi dari kemarau ke musim hujan. Musim pancaroba ini mengakibatkan suhu ekstrim seperti panas terik di siang hari. Yang kedua, posisi matahari. Posisi matahari mempengaruhi cuaca panas di garis ekuator. Posisi semu matahari menyebabkan cuaca panas di bagian utara ekuator. Selain itu, posisi semu matahari meningkatkan pertumbuhan awan dan fenomena turun hujan.
Yang ketiga, kelembapan tinggi. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki kelembapan tinggi. Kombinasi suhu tinggi dan lembab ini menyebabkan proses penguapan cairan yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan seseorang mudah dehidrasi ketika cuaca panas. Yang keempat, pertumbuhan awan berkurang. Penyebab lain terjadi cuaca panas adalah karena menurunnya tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujan ketika pagi hari, awan lebih tipis dan mengakibatkan cuaca cerah ketika siang hari. Penerimaan sinar matahari di bumi lebih maksimal. Dan berikutnya, tadi saya sudah menjelaskan tentang cuaca panas. Sekarang kita akan menjelaskan tentang cuaca hujan. Cuaca hujan adalah kondisi cuaca di mana atmosfer memproduksi air dalam bentuk cair dan jatuh ke permukaan bumi. Hujan biasanya terbentuk ketika uap air naik ke atmosfer, mendingin, dan kemudian berkondensasi menjadi tetesan air, dan tetesan air tersebut disebut hujan. Macam-macam angin yang pertama yaitu monsun atau muson, merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Munculnya muson biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Muson mirip dengan angin laut tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat dan lebih konstan. Angin adalah angin yang berhembus secara periodik dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin ini dibedakan menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Jenis-jenis angin muson yaitu yang telah disebutkan tadi, dan pengertiannya angin muson barat yaitu angin muson barat berhembus pada setengah tahun terakhir, yakni pada bulan Oktober hingga bulan April. Asal angin muson barat berasal dari belahan bumi selatan, terutama Australia. Benua Australia menerima lebih banyak panas matahari sehingga suhu akan lebih tinggi dengan tekanan udara rendah, sedangkan suhu di dataran Asia rendah menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu angin muson timur. Angin muson timur terjadi antara setengah tahun pertama, yaitu bulan April sampai Oktober. Baik, cukup sekian konsep yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini lanjut eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Jana dari kelompok 10. Saya akan memulai praktikum pertama, yaitu tentang cuaca dan iklim. Di awal saya sudah menjelaskan tentang konsep cuaca dan iklim, tetapi secara singkatnya, cuaca itu memiliki daerah sempit, pengamatannya 24 jam, sifatnya dapat berubah, tingkat kesulitannya mudah. Sedangkan untuk iklim, daerahnya itu luas. Pengamatannya lama, sekitar 11-30 tahun, dan sifatnya sangat sulit untuk berubah. Untuk praktikum kali ini, saya akan menggunakan kalender. Nah, untuk praktikum yang pertama ini, saya sudah membuat kalender tahun 2023. Sebenarnya selama 1 tahun itu ada 12 bulan. Namun di sini saya hanya membuat sampai Juni saja, sampai bulan 6. Ada Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Juni. Di sini saya hanya mengambil di bulan Mei tentang cuaca. Nah, ini dari tanggal 21 terang berawan 30 derajat. Untuk tanggal 22 terang berawan 29 derajat. Tanggal 23 terang berawan 30 derajat. Untuk tanggal 24 terang 30 derajat. Sedangkan tanggal 25 terang berawan 30 derajat.
Dan tanggal 26 hujan 29 derajat. Di penjelasan tadi sudah ditemukan tentang cuaca pada tahun 2023 di bulan Mei. Untuk panas, hujan, dan mendung itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, dan itu bisa berubah setiap hari. Nah, untuk praktikum kedua saya akan mempraktikkan arus konveksi 10B, yaitu arus aneh. Di sini saya sudah mempunyai kardus, terus juga tabung asap, lilin, korek, dan juga kain basah atau plester. Pertama-tama kita hidupkan dulu lilinnya. Kita tunggu selama beberapa menit. Nah, anggap saja ini cerobong A sebagai kutub dan cerobong B sebagai khatulistiwa. Nah, kita akan membuktikan bahwa asap tidak keluar dari cerobong A tetapi keluar dari cerobong B. Nah, kita matikan dulu lilinnya. Bisa dilihat sendiri asap keluar dari cerobong A dan cerobong B. Kita tutup cerobong A. Keluar dari cerobong B. Sini karena asap yang di cerobong A turun ke bawah lalu naik lagi ke cerobong B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Oktavi Branti. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas karunia-nya kita bisa melakukan praktikum pada hari ini. Yang terhormat Bapak Fram Herdiansyah selaku pengampu mata pembelajaran IPA SD di kelas awal. Jadi tujuan dari praktikum saya ini yaitu mengamati sebuah kondisi awan di atas air yang mendidih, dan juga angin puyuh yang berakhir di panci serupa miniatur tornado. Yang ketiga, generalisasi tornado yang berbentuk karena udara naik dan udara yang masuk berputar-putar. Bahannya di sini yaitu kardus, plastik bening, kompor, panci, terus dan juga peralon kecil. Baik, bahan di sini untuk mengamati terjadinya kondisi awan di atas air yang mendidih. Di sini bahannya yaitu panci, air, dan juga kardus. Di sini kardusnya, saya sudah mempunyai kardusnya dan juga ada peralon kecil, dan kita akan menghidupkan kompornya terlebih dahulu dan juga supaya airnya mendidih. Lalu kita hidupkan kompornya.
di sini kita juga ini adalah proses dari terjadinya angin tornado. Nah, di sini seperti yang saya lihat, mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan. Di sini air yang mendidih ini awannya berputar-putar. Jadi ini mengapa awan di atas air yang mendidih seperti angin puyuh yang berakhir di panci, serupa dengan miniatur tornado. Dan juga generalisasi tornado yang berbentuk karena udara naik dan udara yang masuk berputar-putar. Ini adalah proses dari angin tornado yang berputar-putar di atas panci, di atas air yang mendidih. Ini adalah terjadinya kotak tornado dan hasilnya seperti ini. Eksperimen yang kedua, di sini saya akan melakukan eksperimen yaitu kelembapan. Jika terjadi hujan akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sama halnya di sini saya mempunyai contoh yaitu orang yang berbadan tinggi dan orang yang berbadan rendah. Sama halnya seperti dataran tinggi dan dataran rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Diana. Di sini saya akan melakukan eksperimen, yaitu bahannya es batu dan sudah ada air panas di dalam mangkok dan juga saringan. Setelah kita melakukan eksperimen ini, maka kita taruh dulu saringannya, lalu dikasihkan ke, lalu ditaruh di atas saringan. Kita tunggu sampai menguap atau membentuk asap. Kita tunggu beberapa menit sampai baiklah asapnya sudah keluar dan eksperimen hari ini selesai. Terima kasih. Sekian itu praktikum saya dan melanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Azhara. Saya di sini akan memulai eksperimen tentang musim. Yang mana musim di Indonesia itu ada dua, yaitu musim hujan dan musim panas. Saya akan melakukan eksperimen 10I tentang musiman atau terjadinya siang dan malam. Nah, ini kita umpamakan seperti matahari ya, teman-teman. Nah, mengapa di bumi ini terjadi siang hari? Karena cahaya matahari tuh menyinari bumi itu kan, separuhnya disinari. Dan sedangkan ketika terjadinya malam, tuh gelap seperti itu ya, gelap tuh. Nah, jadi bumi ini bisa dibagi dua kayak gitu. Setengahnya terjadi siang hari dan setengahnya terjadi malam hari. Jadi saya akan melakukan eksperimen yang 10J, yaitu tentang mengamati garis khatulistiwa. Nah, ini tuh matahari. Dan ketika matahari ini menyinari bagian bumi yang bagian sini,
akan terjadi musim panas. Sedangkan bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari atau yang di luar garis khatulistiwa akan mendapatkan musim dingin.